kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdiri di atas apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, kami bersyukur kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara dan menaruhkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih banyak Om Hengki, Tante buat undangannya hari ini, buat semua jemaat juga di sini. Saya bersyukur bisa ketemu lagi kita semua. Saya percaya semua sehat-sehat dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita bersyukur dan saya percaya pagi hari ini ya Tuhan mau berbicara bagi setiap kehidupan kita. Ya buat saya di sini ini udah kayak keluarga juga gitu ya, karena kita udah lama sama-sama, jadi rasanya enak gitu ya. Bukan kayak khotbah di tempat yang asing gitu ya. Saya bersyukur dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau untuk mengarahkan setiap hati kita. Amin. Judul khotbahnya adalah arah hati. Kita lihat Lukas 18. Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-18 kita lihat dulu. Lukas 18 ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, ya. Pemimpin agama Yahudi, ya. Bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke, sama-sama kita garis bawahi kata-kata perbuat. Ya, perbuat ya. Jadi kita berpikir apa yang kita buat, ya, itu yang menentukan kita dapat hidup yang kekal atau tidak, gitu ya. Jadi ini pikiran orang ini. Dan menurut pikirannya dia, ya, dia sudah melakukan semuanya. Ayat 19, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tadi kan dia tanya, apa yang harus aku perbuat? Tapi di dalam pikirannya dia bilang gini, semuanya itu udah aku turutin. Ya, semuanya sudah aku lakukan. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa? Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara, ada yang namanya permukaan air, permukaan laut. Ya, kalau kita main-main ya ke Bali ya, ke pantai ya, kita lihat ada permukaan dan ada kedalaman. Ya. Yang di permukaan itu yang kita bisa lihat. Dengan kasat mata ini kita bisa lihat. Tapi yang di dalam kedalaman itu kita nggak bisa lihat. Kita harus masuk. Yang di permukaan ini, orang muda yang kaya ini dia datang, dia sukses, dia berhasil, dia baik, dia lakukan semua perintah hukum Taurat, betul ya. Dia pemimpin agama, ya dia orang yang kaya, orang yang dihormati. Itu yang ada di permukaan.
Dan seringkali kita itu bangga sama yang ada di permukaan itu. Kita lihat yang di permukaan. Kalau kita lihat orang, kita lihat yang di permukaannya dia kayak gimana sih, gitu ya. Bahkan ketika kita lihat diri kita lihat yang di permukaannya. Kalau ini pemimpin agama, berarti hari ini namanya dia pendeta gitu ya, saudara ya. Wah, saya pendeta ya, saya lakukan semua hukum Taurat ya. Pastinya gini di pikirannya dia adalah saya lebih baik dari orang lain gitu loh. Dia cuma pengen nunjukin nih Tuhan, aku udah lakukan semua. Apa yang harus aku lakukan? Sebenarnya pertanyaan itu bukan benar-benar pertanyaan yang dia mau tahu jawabannya apa. Karena kan tadi dia bilang apa yang harus kulakukan, terus dia bilang semuanya sudah kulakukan. Jadi sebenarnya dia bukan mau nanya apa lagi yang perlu aku lakukan. Ya. Dia cuma mau menunjukkan, tapi Tuhan tunjukkan apa yang dia tidak tahu. Bukan yang di permukaan, yang ada di dalam kedalaman. Apa yang dia tidak tahu? Tuhan Yesus langsung bilang gini, jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Dia mau jual nggak saudara? Nggak mau jual. Kenapa? Sebab dia sangat kaya. Artinya gini loh, Tuhan tahu apa yang dia nggak bisa lihat, apa yang dia nggak tahu. Secara nggak langsung Tuhan bilang gini, hatimu itu masih tertuju kepada hartamu. Saudara, dalam hidup ini, ya, setiap kita itu seringkali, sekali lagi tadi saya bilang, memperhatikan yang di permukaan. Tapi yang ada di kedalaman, itu Tuhan yang tahu. Amin. Tuhan yang tahu yang ada di dalam, pada kedalaman hati kita. Kita lihat Amsal 20 ayat yang kelima. Amsal 20 ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti apa, saudara? Seperti air yang dalam. Ya, pikiran kita, keinginan kita itu seperti apa? Air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ada yang namanya sekolah menyelam, School of Diving. Ya. Kita kalau dibilang, wah ini lautnya bagus nih, kita bisa semua snorkeling bisa, ya. Itu paling sampai berapa meter gitu. Tapi kalau namanya diving, ya, yang di lebih dari 10 meter ke dalam, itu harus ada sertifikatnya, saudara. Harus ada kelasnya, ya. Kalau saudara lulus tingkat 1, saudara cuma bisa sampai berapa meter, saya nggak tahu ya. Terus kalau lulus sampai tingkat 2 bisa lagi lanjut berapa meter lagi ke bawah. Kenapa harus sekolah? Karena lautan itu begitu dalam. Kok harus belajar ya Pak? Karena gini, di dalam kedalaman itu banyak hal yang tidak kita prediksi. Di dalam kedalaman itu banyak arus yang kita nggak sangka-sangka. Yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak bisa atur nafas kita nggak bisa baca arus, kira-kira kita bisa tiba-tiba nanti turun di mana munculnya di Swiss chair nih. Ya, benar nggak saudara? Ya, kenapa? Karena arus di dalam itu nggak begitu liar gitu, begitu keras. Sekarang bilang gini, hati manusia itu seperti air yang dalam. Saudara, yang di permukaan kita tahu. Yang di permukaan saya ke gereja, Pak. Saya orang Kristen. Saya pelayanan. Benar nggak? Saya keluarga saya baik-baik saja, gitu misalnya. Pekerjaan saya baik-baik saja, saya berhasil, gitu ya. Itu yang di permukaan. Tapi yang di dalam hati, saya mau bilang gini, saudara. Bahkan kita sendiri itu nggak tahu. Kita sendiri nggak tahu loh. Gimana orang mau tahu? Makanya ada lagu yang bilang gini, sedalamnya hatiku,
Engkau pun tahu. Siapa yang tahu? Cuma Tuhan yang tahu. Masa sih Pak? Contoh, saya punya contoh nih. Pernah nggak saudara itu iri sama orang lain? Ih, kok dia berhasil ya? Ih, kok dia gitu ya? Padahal kita temenan nih sama dia gitu ya. Kita rajin ke gereja nggak? Kita ke gereja juga. Tapi tiba-tiba kok saya jadi sirik sih sama dia? Benar nggak saudara? Ketebak nggak sama pikiran kita? Enggak, tiba-tiba kita dibawa untuk iri. Tiba-tiba gini, pengen ngampunin sih. Tapi kok lihat mukanya dia kayaknya susah ngampunin gitu. Sebel, kayaknya apalagi kalau dia udah pura-pura baik sama Pak Gembala gitu misalnya ya. Aduh, sebel gitu ya. Saudara, itu kan hati kita kesel sama orang gitu ya. Atau mungkin gini nih. Suami-suami di sini maunya setia. Ya, amin suami-suami. Tapi tiap hari di kantor lihat cewek yang cantik. Perhatiin saya terus, perhatian gitu. Tiba-tiba di bawah di bawah permukaan, kok saya jadi suka ya sama dia ya gitu ya. Kok dia kayaknya baik ya gitu. Pernah nggak saudara ngalamin kayak gitu? Ya jangan ya. Gini loh saudara, kita tuh nggak bisa nebak hati kita. Saya ini pendeta gitu ya. Tapi saya pernah loh kepikiran mau mati aja. Ya nggak bunuh diri lah. Kalau bunuh diri kan kayaknya dosa banget gitu ya. Pernah nggak saudara ada masalah, saudara bilang gini, Tuhan pengennya mati aja deh Tuhan gitu. Biar selesai semuanya. Capek Tuhan misalnya gitu. Pernah nggak saudara kepikiran kayak gitu? Kalau hari ini di gereja ditanya itu dosa nggak? Kita bakalan semua bilang, dosa Pak, jangan gitu Pak. Tapi pulang dari sini, ketemu masalah gede, kepikiran nggak kayak gitu? Kepikiran. Bener ya? Saudara pernah nggak marah meledak-ledak yang saudara aja bingung? Wah, oh saya bisa ya marah kayak gini ya? Pernah nggak? Sampai saudara sendiri bingung, kok saya marah sampai kayak gini ya? Apalagi contohnya, sedih nggak habis-habis gitu ya. Kita semua di sini kalau di gereja tahu gosip itu nggak bagus gitu, bener ya? Nggak baik ya. Tapi kalau udah gosip, rasanya nggak pengen berhenti gitu, bener nggak saudara? Kayaknya nih di bawah ini arusnya begitu kencang gitu ya, membawa saya untuk ngomongin emang tuh orang gini. Ya. Pernah nggak suami-suami kepikiran, kayaknya pengen cerai aja deh sama istri gue deh. Istri-istri kepikiran, udah nggak tahan kayaknya, aduh pengennya cerai aja deh. Pernah nggak ada pikiran gitu? Pernah loh, bener ya? Itu menandakan bahwa hati kita itu begitu dalam. Arus di bawah sini itu begitu deras. Saudara misalnya nih ya, saudara lagi perlu uang ditawarin 1 miliar. Nih di depan mata. Tapi bohong dikit ya. Kira-kira saudara mau nggak? Ya nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit. Nanti kan uangnya bisa buat nolong orang, bener? Bener nggak saudara? Gini, saya nggak ngomongin itu dosa atau nggak dosa. Saya cuma mau bilang gini loh, hati kita itu kita sendiri nggak tahu. Ini terlalu dalam, terlalu liar arusnya. Nanti tiba-tiba suruh ke kiri, tiba-tiba suruh kita galau aja, gitu, marah aja, khawatir aja, kecewa aja, bener nggak? Itu arusnya di bawah tuh begitu deras. Dan kadang-kadang yang ada di bawah itu karena di dalam kita tuh nggak tahu, saudara. Karena di dalam kita nggak tahu. Saya kasih contoh ya. Kita ambil buah jeruk misalnya. Begitu kita makan, ih asem.
Udah asem, airnya dikit, nggak enak lagi gitu, bener ya? Gampang nggak kita menghakimi buahnya? Sama orang pun sama. Kita gampang nggak menghakimi orang? Ini orang suka bohong, Pak, ini orang ini suka marah-marah gitu misalnya. Ini orang ini cerewet, ini orang ini A, B, C, D gitu ya. Orangnya dingin gitu misalnya. Orangnya nggak perhatian gitu misalnya. Pernah nggak kita mikir kayak gitu? Itu apa? Itu buah. Tapi tahu nggak saudara? Buah itu nggak muncul gini. Ting, tiba-tiba keluar buah. Gitu nggak saudara munculnya? Buah itu munculnya lewat mana? Pohon. Benar ya, proses. Ada rantingnya, ada batang pohonnya. Dan gini, di bawah tanah yang nggak kelihatan, ada yang namanya apa? Akar. Kadang-kadang kita itu cuma lihat buahnya, kita menghakimi buahnya. Kita gini, gimana ya cara mengubah supaya ini orang nggak bohong lagi, contohnya gitu. Padahal yang harusnya kita benerin bukan buahnya, akarnya. Tapi kan tadi akarnya nggak kelihatan. Contoh, ada suami yang kasar, misalnya. Kita gampang bilang, ih suami saya kasar Pak. Tapi tahu nggak? Coba deh, saudara lihat kepada kedalamannya. Kenapa ya suami saya kasar? Oh ternyata dulu dia dibesarkan dengan orang tua yang kasar sama dia. Mungkin bukan orang tua kandungnya dia. Dia biasa dipukul, dia biasa pakai kekerasan. Sehingga gini saudara, mungkin kejadian itu dia udah lupa. Tapi itu masih ada nggak di dalam hatinya dia? Masih ada. Suatu hari bisa keluar nggak? Bisa keluar. Kalau orang bilang kutuk keturunan itu bukan, buat saya bukan kutuk keturunan ya. Buat saya adalah gini loh, sesuatu yang kita nggak beresin dulu, sesuatu yang kita nggak tahu dulu, kita simpen aja. Orang kan kita biasa nyimpen doang ya saudara ya, benar ya? Kalau disimpan dia tetap ada nggak? Bisa hilang nggak disimpan? Nggak bisa maksudnya gini, ya ada aja tetap di situ ya, disimpan bisa hilang bisa gitu ya. Tapi gini saudara, tetap ada nggak di situ? Tetap ada. Kalau orang bilang gini, Pak, time will heal lah. Waktu akan menyembuhkan. Saudara, waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya menyembunyikan. Kalau besok digesek, besok diteken, keluar lagi itu. Makanya tadi dibilang, kok bisa ya ngamuk-ngamuk kayak gitu ya? Kenapa? Karena itu cuma disimpan aja. Dan itu ada di mana? Ada di bawah tanah. Makanya saudara, Tuhan Yesus sebelum dia mati, apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu bukan teladan, bukan hanya sekedar teladan kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus sendiri kasih tahu sama Petrus. Petrus bilang gini, enggak, aku nggak mau kamu basuh kaki. Tuhan Yesus bilang ini, kalau aku nggak basuh kakimu, ini Tuhan Yesus kasih tujuannya. Kamu nggak dapat bagian di dalam aku. Maksudnya apa basuh kaki? Saudara, basuh kaki itu bukan cuma sekedar lambang kerendahan hati. Kaki itu berbicara perjalanan. Berbicara apa? Perjalanan hidup seseorang. Lewati tempat yang tinggi, tempat yang rendah, lewati pengkhianatan, lewati penolakan, lewati kesulitan, lewati kesusahan. Itu ngomongin apa? Perjalanan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia cuci kaki murid-muridnya? Dia cuma mau bilang gini loh, aku mau belajar ngerti apa sih yang udah kamu lewatin dalam hidup kamu. Bukan hanya sekedar menghakimi kamu, hai Yudas kamu kayak gini, hai Petrus kamu kayak gini, hai Yohanes kamu gini. Aku mau lihat, oh kamu kecilnya ternyata kayak gini ya.
Kamu lahir dari keluarga yang seperti ini ya. Hidupmu dulu seperti ini ya. Kamu pernah punya kegagalan ya. Dan Yesus bilang apa? Supaya aku dapat bagian di dalam kamu. Artinya gini loh saudara, kalau suami mau dapat bagian di dalam istri, istri mau dapat bagian dalam suami, jangan cuma sekedar ambil buah terus bilang, kamu gini, kamu gitu ya. Tapi belajar basuh kaki. Ini bukan berarti pulang cuci kaki suami, cuci kaki istri ya. Tapi maksudnya gini loh, belajar ngertiin kenapa dia kayak gitu ya. Oh ternyata dia tuh kayak gitu. Ternyata dulu tuh dia keluarganya kayak gini. Ternyata hidupnya kayak gini. Saudara, kita harus mau ngerti kayak gitu loh. Karena itu yang tersembunyi di bawah tanah. Itu yang ada pada kedalaman. Kita nih kadang-kadang cuma puas dengan yang di permukaan aja. Yang penting saya udah bertobat, Pak. Saya udah dibaptis, saya orang Kristen, saya pelayanan. Saudara, tapi di dalam sini ada banyak hal yang masih tersembunyi. Di dalam sini ada banyak hal yang mungkin bahkan kita sendiri lupa. Tapi luka itu masih tetap ada, saudara. Tuhan mau sembuhin kita dari mana? Dari dalam dulu. Makanya Tuhan tertarik untuk melakukan sesuatu di dalam kita lebih daripada yang di luar kita. Ini contoh aja ya saudara ya. Orang itu kayak dia nggak bisa sabar gitu kali ya. Jadi dia tuh kebiasaan harus ngutang. Ngutangnya bukan buat usaha, bukan buat bisnis ya. Tapi ngutang buat hidup gitu misalnya. Ngutang sini, tahu kan saudara, gali lubang tutup lubang gitu kan. Ini contoh ya. Sini. Besok bingung, yang ini minta dibayar, pinjam lagi sama yang ini. Ini pinjam lagi. Jadi, hidupnya tuh nggak tenang gitu ya. Kalau dia datang ke gereja, dia perlu jawaban. Yang ada di pikirannya dia gini, Tuhan, gini deh Tuhan, kasih aku 100 juta. Semua masalahku selesai. Pernah nggak saudara mikir kayak gitu? Tapi kira-kira 100 jutanya datang nggak? Nggak datang, bener ya, sering kali pengalaman saya sih gitu kalau doain orang. Tuhan, 100 juta itu akan menjawab semuanya biar masalah ini selesai. Kira-kira itu jadi jawaban nggak? Itu nggak jadi jawaban, saudara. Kenapa? Kalau misalnya Tuhan kasih 100 juta, dia bayar semuanya besok, kira-kira dia kepepet, dia ngutang lagi nggak? Ngutang lagi, minta uang lagi nggak sama Tuhan? Minta uang lagi. Artinya gini loh, perubahan yang sesungguhnya, mujizat yang sesungguhnya, bukan yang di luar. Tapi cara berpikir kita. Mindset di dalam hati kita, itu yang harus berubah, saudara. Amin. Ada wanita yang Yesus sengaja mau ketemu sama dia. Dan buat saya ini bukan pelacur lah. Buat saya ini orang yang kesian dia gagal. Dia udah kawin, cerai. Mungkin gini, suami yang pertama kasar, dia nggak kuat, dia cerai. Dia kawin lagi sama suami yang kedua, tukang bohong misalnya. Cerai. Kawin lagi sama suami yang ketiga, gitu misalnya ya. Aduh, nggak pernah pulang gitu ya. Sibuk banget gitu. Aduh, saya nggak ada yang perhatiin saya. Ini ceritanya perempuan ini kayak, saya kan perlu disayang, perlu diperhatiin gitu misalnya ya. Cerai lagi. Yang keempat, yang kelima, sampai ketika dia ketemu Yesus, dia lagi pacaran, pengen punya suami lagi. Udah punya 5 suami, saudara. Sekarang yang ada sama dia, itu pacarnya dia, bukan suaminya dia. Kalau dia ke gereja, mungkin kita akan berpikir gini, Tuhan, kesian nih perempuan, Tuhan. Kasihlah dia suami yang baik lah Tuhan. Biar dia nggak usah kawin cerai lagi. Udah kasih dia suami yang cocok buat dia. Saya mau tanya saudara, kira-kira dia bakal dapat suami yang cocok nggak? Apa jawabannya? Tidak. Sini ya, suami istri. Karena yang cocok itu yang nggak cocok sama kita. Benar nggak? Amin.
Nyari yang cocok nggak bakalan ada. Yang kamu haus lagi. Dengan kata lain gini, suami baru kalau kamu dapat, bakalan kurang lagi buat kamu. Tapi air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalammu. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam. Yang akan terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Nah ini loh, yang Tuhan mau kerjakan tuh yang di dalam kita. Tadi di bawah permukaan itu yang begitu dalam, Tuhan mau pulihin di situ, Tuhan mau ubahkan cara kita berpikir, Tuhan mau lakukan sesuatu di dalam kedalaman hati kita. Amin. Saudara mau nggak Tuhan kerjain di situ? Karena percuma Tuhan kerjain yang di luar, kalau yang di dalam nggak berubah, itu bukan yang kamu butuhkan yang di luar. Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hati kita. Kita akan lihat Habakuk 2 ayat 14. Habakuk 2 ayat 14. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan seperti air menutupi dasar laut. Bumi akan penuh dengan apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dulu saya pikir gini, kenapa nggak bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan aja? Benar nggak saudara? Coba saudara lihat. Kenapa harus ada kata Kalau kemuliaan Tuhan aja kan enak. Nggak ada lagi yang sakit, nggak ada lagi yang susah, nggak ada orang lagi yang mencuri gitu ya. Benar nggak saudara? Bumi ditransformasi, semuanya indah. Benar ya? Enak nggak kayak gitu? Enak. Tapi kenapa bukan kemuliaan, tapi apa? Dan itu yang memenuhi apa? Dasar laut. Tadi kita baca dasar laut itu ngomongin apa? Hati kita. Dengan kata lain gini loh. Hati kita itu harus penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan. Atau gini deh saudara. Saudara harus kenal sama Tuhan. Buat Tuhan kalau sekedar penuhi hidup kita dengan kemuliaan, ya udah. Saudara nggak ada masalah lagi, nggak ada sakit lagi, nggak ada orang yang jahat lagi, bener nggak? Itu kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan mau penuhi kita dengan apa? Pengenalan. Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Sekarang kita masuk kepada apa yang harus kita lakukan. Karena kan tadi dibilang gini, hati itu begitu dalam. Dan firman Tuhan bilang gini, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Kadang-kadang yang kita jagain tuh yang lain, saudara. Padahal firman Tuhan ngajarin kita cuma jaga apa? Hati. Kita bahkan nggak perlu jaga mulut kita kalau kita bisa jaga hati kita. Benar nggak, saudara? Kenapa kita jaga mulut kita? Karena di hati ini banyak yang bergejolak. Aduh, baik-baik jangan sampai ngomong yang salah. Penuh kemarahan, penuh kebencian. Jangan sampai nih mulut nih ngomong yang nggak karuan gitu ya. Sebenarnya Tuhan ajarin apa? Bukan jagain mulut, jagain apa? Hatinya yang dijagain. Kita ini udah hidup dalam dunia yang jaga image. Bener ya? Jaga apa lagi? Sekarang kita belajar jaga makan gitu ya. Jaga berat badan. Jaga penampilan. Oh, semuanya kita tahu cara jaganya gitu saudara ya. Bener ya? Tapi kita lupa Tuhan suruh kita jaga apa? Hati. Cuma itu loh yang disuruh Tuhan, jaga hati. Nah sekarang pertanyaannya gini, jaga hati itu gimana Pak? Kan tadi, hati itu arusnya liar,
arusnya deras. Masuk lebih dalam lagi, yang kita nggak tahu lagi, yang kita nggak selami lagi. Waduh, lebih bahaya lagi gitu ya. Saudara, makanya gini, kita nggak bisa gampang menjudge, ini pendeta gitu misalnya. Saudara, banyak nggak pendeta jatuh? Banyak. Pendeta gini, pendeta gitu, saudara. Iya memang dia pendeta. Tapi kan siapa yang mau ngerti dalam hatinya dia? Saudara mau nggak belajar ngertiin dalam hatinya dia? Masa lalunya dia, kehidupannya dia, perjalanan yang udah dia lewat. Kalau hari ini yang rasa buahnya asem, ya bukan karena tiba-tiba buahnya asem gitu aja. Benar nggak saudara? Nah, makanya hati ini harus dijagain. Cuma jagainnya tuh gimana? Dipegangin. Dipagerin gitu. Gimana coba saudara jagain? Saudara pernah nggak mencoba gini? Jagain hati. Nggak boleh takut. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tiba-tiba saudara takut nggak? Takut. Ngomong gini, nggak mau khawatir, nggak mau khawatir. Tapi yang ada di pikiran apa? Khawatir terus. Kok khawatirnya jalan ya Pak? Nggak bisa berhenti-berhenti gitu ya. Kok marahnya jalan ya? Nggak bisa berhenti-berhenti. Kita coba gini, pegangin gitu ya. Kita coba pagerin. Ternyata itu bukan caranya. Saudara mau tahu caranya gimana? Kita lihat Mazmur 42 ayat yang ke-8. Saya akan tutup dengan ayat ini. Mazmur 42 ayat yang ke-8. Di dalam ini mundur satu. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu ngapain? Bergulung melingkupi aku. Saudara, bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Bilang gini, deep calls unto the deep. Kedalaman memanggil kepada kedalaman. Bahasa Indonesia bilang samudra. Nah, deep called unto the deep. Wow. Ini suami istri itu ngerasain yang kayak gini. Kedalaman memanggil kepada kedalaman. Ibu nggak perlu ngomong sama bapak udah tahu. Bener nggak? Hah? Kenapa Pak? Dari mata. Kedipan mata udah tahu. Kenapa? Karena gini ngomongnya. Kedalaman kepada kedalaman. Istri kita boleh senyum-senyum di luar, suami tahu. Dia lagi marah tuh, dia lagi sedih tuh gitu. Tahu nggak? Karena kedalaman memanggil kepada. Saudara, dulu saya baru pertama nikah, saya nggak ngerti kayak gini. Kalau nggak Aska ceritain saya hatinya dia, saya nggak tahu. Tapi kalau sekarang, ya dia diem dikit aja sudah tahu. Wah, ini kenapa nih gitu ya? Bener nggak? Ya itu kan suami istri, bener nggak? Kedalaman memanggil kepada. Saudara tahu nggak? Tuhan sama kita tuh kayak gitu loh. Kedalaman memanggil kepada kedalaman. Tuhan tahu seruan tangisan hatimu yang paling dalam. Itu terus menangis berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab, saudara. Karena Tuhan bukan hanya sekedar tadi kagum dengan yang di permukaan. Oh, kamu udah ke gereja. Oh, kamu sudah pelayanan. Oh, kamu sudah pendeta. Tuhan nggak liatin yang di situ, saudara. Tuhan lihat kedalaman hati kita. Tuhan, hatiku ini penuh kerinduan. Tuhan, hatiku ini cinta banget sama Tuhan. Tuhan, hatiku ini rasanya aku pengen terus untuk kuat terus. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa kuat terus. Saudara, Tuhan tahu kedalaman. Amin. Deep called unto the deep. Balik ke bahasa Indonesianya. Tadi ya. Dan karena kedalaman mainnya di dalam nih. Mainnya bukan di luar lagi nih. Bukan cuma berenang-berenang di atas permukaan nih. Sekarang Tuhan sama kita, itu sekarang Tuhan nggak bisa ketipu sama yang di permukaan. Tuhan mau benerin semua yang ada di dalam hati kita. Makanya tadi saya bilang, kenapa doa kadang-kadang susah dijawab.
Karena yang Tuhan mau benerin tuh yang di dalam, saudara. Yang tadi hati kita masih suka sirik, masih suka marah, masih suka nggak ngampunin gitu. Itu yang Tuhan lagi mau kerjakan. Amin. Dan di sini bilang gini, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ini cara kita jaga hati. Ngapain? Biarin gelora dan gelombang Tuhan bergulung melingkupi aku. Saudara, lawannya ini, seringkali gelora dan gelombang masalah bergulung melingkupi kita. Saudara mau nggak digulung sama kekecewaan? Digulung sama kekhawatiran. Maksudnya gimana? Yang tadi, pengennya berhenti khawatir, tapi khawatir terus, saya digulung gitu misalnya ya. Kita main arus gitu, main pantai. Kalau gelombangnya begitu kuat yang di bawah, itu kita bisa loh saudara ketarik ke tengah. Bisa nggak? Makanya orang kalau awalnya cuma benci-benci biasa, tiba-tiba bisa saling bunuh, saudara. Kenapa kayak gitu? Karena tadi digulung sama kemarahannya, digulung sama kekhawatirannya, digulung sama ketakutannya. Caranya itu bukan dengan gini, stop, aku nggak mau digulung sama ini. Enggak. Caranya gini, biarin Tuhan gulung kita dengan kebaikannya. Gulung kita dengan kasihnya. Itu ngomongin gini, ngomongin siang dan malam. Kita pikirin firman Tuhan, saudara. Meskipun saudara nggak hafal ayat, gitu ya. Tapi saudara tahu misalnya gini, Tuhan sayang sama aku, Tuhan mengasihi aku. Mau nggak setiap hari saudara digulung dengan itu? Tuhan sayang sama aku, Tuhan mengasihi aku, Tuhan nggak pernah tinggalin aku. Makanya gini, caranya bukan dengan megangin atau magerin hati kita, bukan dengan bilang nggak mau takut, nggak mau khawatir. Saudara harus digulung sama yang lain supaya nggak kegulung sama yang ini. Saudara harus digulung sama kebaikan Tuhan tiap hari, digulung sama kasihnya Tuhan tiap hari, supaya saudara nggak digulung sama yang satunya. Dan ini cara kita mengarahkan hati. Karena kita nggak bisa ngarahin hati kita. Kenapa saya bilang nggak bisa? Kita kenal aja kita nggak kenal. Kita aja nggak tahu. Hati kita tiba-tiba muncul yang tadi saya bilang yang enggak itu tiba-tiba muncul. Benar nggak saudara? Jadi caranya gimana? Biarin gini, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Hari ini biar ini jadi doa kita. Tuhan tiap hari gulung aku. Biar yang aku ingat kebaikan Tuhan. Biar yang aku ingat kasih Tuhan. Yang aku renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan suruh sama Yosua gini. Renungkanlah firman siang dan malam. Dan dia bilang gini. You shall make your way prosperous. Kamu akan membuat perjalananmu berhasil. Siapa yang buat perjalanannya berhasil, saudara? Enggak, tadi dibilangnya apa? Kamu, kita saudara, Tuhan itu udah pasti lah bikin kita berhasil. Tuhan mau kita berhasil, amin. Tapi ya ini, Tuhan perlu kerjasama sama kita. Makanya Tuhan bilang Yosua, you shall make your way prosperous. Kamu sendiri yang akan membuat perjalananmu berhasil dengan cara apa? Renungkan firman siang dan malam. Kalau yang kamu renungin kelakuan orang siang dan malam, yang kamu renungin hidup yang gak adil siang dan malam, ya kamu sendiri yang membuat perjalananmu gagal, tidak berhasil. Benar gak saudara? Kita yang pilih mau digulung sama yang mana nih tiap hari ini. Bisa aja kita biarin kebencian gulung kita, tapi enggak, aku mau digulung sama kasihnya Tuhan. Tuhan sayang sama aku, Tuhan mengasihi aku. Nanti dengan sendiri itu ngarahin hati kita ke arah yang benar. Karena hati ini harus diarahin, saudara. Kalau nggak arusnya begitu, banyak, deras, liar. Ya kan nggak lama kemarin, tadi Ci Erni bilang yang di Swiss gitu ya. Anaknya Ridwan Kamil ya, saudara ya. Kita tahu ceritanya ya. Kok bisa ya dia ada di bawah situ 1 minggu lebih ya? Mau 2 minggu ya Om? Nah,
Bayangin nggak? Itu ada di dalam situ, ya. Di bawah arus, saudara, dia ada di dalam situ. Orang cari nggak ketemu. Di bawah hati kita tuh juga kayak gitu loh. Banyak hal yang bisa diumpetin sama hati kita. Awalnya kita cuma kayak, ya udahlah. Ternyata tuh ngumpet, saudara. Besok kalau itu orang jahat lagi, kita ingat, bener nggak? Ya dulu kan kamu pernah gituin saya, kamu pernah ngomong gitu bener ya saudara. Itulah hati kita. Kalau kita nggak arahin arusnya, kita bisa, saudara kita bisa mati di bawah sana. Kita bisa tadi digulung oleh gelombang yang membawa kita akhirnya malah benci, malah takut, malah khawatir. Hari ini biarkan Tuhan menggulung hati kita dengan kebaikannya Dia, dengan kasihnya Dia. Amin. Karena kita nggak bisa, kita nggak tahu caranya jaga hati kita. Tuhan yang bisa jagain hati kita. Dan caranya adalah kasih kendalinya sama Tuhan. Kasih Tuhan terus penuhi hatiku, penuhi pikiranku dengan Engkau. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, saudara. Pagi hari ini, mungkin ada banyak hal yang tersembunyi di bawah hati kita. Yang gini, saudara, kita sendiri nggak tahu itu apa. Tapi tiba-tiba kok, Pak, pikiran saya bisa aneh-aneh loh. Pikiran saya ini tiba-tiba bisa jahat loh. Saudara, itu semua yang ada di bawah, di dalam kedalaman hati kita. Mari kita semua sekarang berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan, sembuhkan yang ada di kedalaman hatiku. Engkau yang kenal, Engkau yang tahu, pulihkan yang ada di kedalaman hatiku Tuhan. Aku mau setiap hari merenungkan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Gulung aku dengan kasih-Mu Tuhan. Gulung aku dengan kebaikan-Mu Tuhan. Yes, Ora bakadia karalana makaralana maralada bakaralada bayar. Yes, Lord Tuhan, pagi hari ini jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami nggak tahu Tuhan. Itu ada di dalam hati kami yang terdalam. Itu mungkin terkubur. Itu mungkin tersembunyi untuk sekian waktu lamanya Tuhan. Dan bahkan kami nggak tahu itu ada di mana saat ini. Tapi Tuhan kami berdoa saat ini, Engkau yang tahu. Sembuhkan hati kami Tuhan. Tiap hari gulung kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar seluruh gelombang dan gelora-Mu bergulung melingkupi aku. Yes, Lord. Yes, God. Yes, Lord. Kasih Tuhan Yesus. Ada lagu yang bilang gini. Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan tahu lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku kasih-Mu. Saudara, mari kita semua berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin hari ini saudara berdoa dan saudara bilang, Tuhan, kadang-kadang hatiku ini mengajari aku yang aneh-aneh, Tuhan. Pikiran-pikiran yang aku sendiri nggak tahu kenapa itu bisa ada dalam hidup aku. Hatiku begitu dalam, Tuhan. Hari ini Tuhan masuk kepada kedalaman hatiku. Sembuhkan hatiku, yes. Saudara, buka hatimu, Tuhan mau sembuhkan hatimu pagi hari. Tuhan pulihkan hatiku. Mungkin ada banyak kekecewaan, ada banyak hal yang dari dulu aku cuma simpen aja. Tapi hari ini Tuhan tolong pulihkan. Tolong sembuhkan Tuhan. Tolong Tuhan gulung aku dengan kebaikan-Mu. Gulung aku dengan kasih-Mu Tuhan. Arahkan kembali hatiku Tuhan. Yes Lord. Yes. Mungkin hari ini aku hanya tahu yang di permukaan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pada kedalamannya Tuhan. Dan kedalaman hati kami sedang berteriak memanggil kepada kedalaman hati-Mu Tuhan. Tolong kami, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Yes Lord, sembuhkan setiap hati, pulihkan setiap hati kami. Arahkan setiap hati kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Yes God. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku padamu,
dalam indahnya betapa kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang menolak hatiku. Ada yang tersembunyi bagimu, seisi hatiku kau tanpa aku. Oh